Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan bercerita tentang pertandingan kemarin yang sedang panas-panasnya, yakni pertandingan Indonesia versus Myanmar, tentang dunia sepak bola ASEAN yang sangat membuat Mamang sendiri frustasi, terutama dalam sisi sportivitas dan kualitas wasitnya. Mamang jangan skip dulu video ini karena video ini mengandung unsur yang bermanfaat bagi sepak bolaan ASEAN. Yuk kita mulai videonya. Jadi gimana kabar Mamang? Tanpa opening, udah nonton pertandingan kemarin lawan Myanmar? Jujur ya, Mamang Thomas sih lumayan greget lihatnya. Dari permainan keras Myanmar sampai keputusan wasit yang bikin Mamang geleng-geleng kepala. Ada yang ngerasa nggak Mamang seperti itu? Coba dong komen di bawah siapa yang bikin Mamang emosi kemarin. Pertama-tama, Mamang kita harus ngomongin soal fair play dalam sepak bola. Dalam sepak bola itu kan tidak cuma soal menang atau kalah, tapi juga harus menghormati lawan. Nah, kemarin pas timnas main lawan Myanmar, Mamang Thomas ngerasa Myanmar ini kayak kelewat batas, mulai dari Hein Pyo yang menendang bola ke kepala Marcelino sampai Wai Lin Aung yang kakinya mengangkat tinggi sampai kena wajah rekan kakak. Ini menurut Mamang masih masuk akal nggak? Kalau buat Mamang Thomas sih ini jelas sudah kelewat batas, tapi masalahnya kenapa sih masih banyak tim ASEAN yang mainnya kasar seperti itu? Apa mereka nggak percaya sama kemampuan teknik mereka sendiri? Kalau pemain ASEAN terus-terusan kayak gitu, kapan bisa bersaing sama negara besar? Korea. Jepang pun sama Korea aja mainnya sangat halus, penuh dengan teknik, tapi tetap kompetitif. Gimana nih pendapat Mamang? Setuju tidak kalau sepak bola kita harus lebih mengutamakan teknik daripada fisik yang brutal? Terus kita juga akan berbicara tentang wasit. Mamang, jujur saja keputusan wasit Wong Wai Lun kemarin itu bikin banyak pendukung timnas Indonesia gregetan. Masa Hein Pyo yang sudah jelas nendang bola ke kepala Marcelino cuma dikasih kartu kuning saja, padahal itu udah jelas pelanggaran berat, bahkan bisa dibilang menghormati atau tidak menghormati sportivitas. Ada yang setuju nggak kalau itu harusnya mendapatkan kartu merah langsung, Mamang? Masalah ini tidak cuma terjadi di pertandingan kemarin doang. Banyak pertandingan di ASEAN yang diwarnai keputusan wasit yang sangat kontroversial. Jadi gimana sepak bola kita bisa maju kalau dipimpin pemimpin di lapangan aja tidak tegas, Mamang Thomas sih mikirnya Federasi Sepak Bola ASEAN harus mulai serius melatih dan merekrut wasit yang benar-benar profesional. Jangan sampai keputusan wasit malah bikin suasana pertandingan jadi kacau. Setuju tidak Mamang kalau ada ide buat ningkatin kualitas wasit? Share dong di kolom komentar. Ngomong-ngomong soal pemain, Mamang pernah nggak sih kepikiran kalau pembinaan pemain muda di ASEAN ini masih sangat kurang maksimal? Kita semua pasti setuju kalau pemain-pemain muda itu adalah masa depan sepak bola kita. Tapi kalau mereka terus-terusan diajarin bermain kasar, gimana caranya mereka bisa jadi bintang atau naik level di level internasional? Negara-negara kayak Jepang, Korea punya akademi sepak bola yang keren buat diajarin soal teknik, tapi juga bukan hanya teknik, mentalitas, disiplin, dan sportivitas. Nah, kalau ASEAN gak mulai fokus ke pembinaan kayak gini, kapan kita bisa bersaing? Mamang, ada ide nggak gimana caranya biar pemain muda kita bisa lebih berkembang? Silakan tulis saja di kolom komentar. Selain itu, Mamang Thomas juga ngerasa mentalitas pemain ASEAN masih perlu banget di-upgrade.
Lihat deh, kadang ada pemain yang gampang banget terpancing emosinya, main kasar, atau bahkan tidak menghormati lawan. Kalau kayak gini terus, kapan kita bisa bikin sepak bola kita dihormati di dunia? Mentalitas profesional itu tidak cuma skill di lapangan, tapi juga soal cara pemain menghadapi pemain lawan, menghadapi tekanan, keputusan wasit, dan juga sikap terhadap lawan. Kalau kita pengen sepak bola ASEAN ini maju, mentalitas itu harus diperbaiki dari sekarang. Nah, Mamang setuju tidak? Kalau kalau Mamang setuju, apa nih yang menurut Mamang bisa dilakukan buat ningkatin mentalitas pemain kita? Silahkan share aja di kolom komentar ya. Ngomongin soal kemajuan, kita juga bisa belajar dari negara-negara lain. Jepang misalnya, mereka nggak cuma fokus ke pembinaan pemain muda, tapi juga mengembangkan liga lokal yang kompetitif. Pemain mereka sudah biasa main di lingkungan yang menantang. Jadi pas main di level internasional, mereka tidak kaget. Mamang setuju tidak? Kalau liga lokal di ASEAN juga harus perlu diperbaiki biar permainan dan pemainnya makin berkembang. Terus lihat Korea Selatan, mereka punya program latihan yang disiplin banget. Selain itu, mereka juga sering mengirim pemain-pemain muda ke luar negeri buat cari pengalaman. Nah, kalau ASEAN mau maju, kenapa tidak mengikuti cara-cara seperti itu? Mamang punya ide tidak? Gimana caranya biar pemain kita lebih banyak berkarir di luar negeri? Share saja silah di kolom komentar ya Mamang. Jadi kesimpulannya nih, Mamang, kalau sepak bola ASEAN pengen maju, kita harus mulai dari sportivitas, kualitas wasit, pembinaan pemain muda, sampai mentalitas profesional. Kita semua pasti pengen lihat ASEAN bisa bersaing sama Jepang, Korea, atau bahkan Eropa. Tapi itu butuh usaha dan perubahan yang serius. Kalau Mamang punya pendapat atau ide lain soal ini, langsung aja tulis di komen. Mamang Thomas pengen banget dengerin opini dari mamang semua. Yuk kita jadi bagian dari perubahan buat sepak bola ASEAN yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar semakin banyak mamang yang ikut diskusi seru kayak gini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mamang tetap semangat, tetap dukung sepak bola Indonesia, dan tetap jaga sportivitas. Salam olahraga. Oke, mamang segitu dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa sepak bola itu nggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal sportivitas dan kebersamaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.